Saya akan menawarkan kemampuan saya sebagai gelandang box to box. Saya punya kemampuan fisik untuk menekan dan bisa melakukannya kapanpun, sampai kaki saya hancur, tegas Valverde. Dengan etos kerja tinggi serta semangat juang yang tak pernah padam, Federico Valverde mampu menembus ketatnya barisan pemain utama Real Madrid. Dia yang melewati banyak tantangan, akhirnya menjadi satu di antara pemain yang berpotensi menjadi bintang besar di masa depan. Berkat proses adaptasi yang tergolong baik, pada musim ini Valverde mampu melebur di dalam strategi yang dilancarkan Carlo Ancelotti. Berposisi asli sebagai seorang gelandang tengah, dia juga bisa disebut sebagai penyerang ketiga maupun bek kelima Real Madrid. Di posisi gelandang, dia juga bisa ditempatkan di sisi sayap kanan, yang mana itu menjadi area favoritnya sekarang. Awal karir penuh tantangan. Karakter eksplosif Federico Valverde di atas lapangan tergambar jelas dalam awal karirnya yang penuh tantangan. Sebelum tiba di ibu kota Spanyol pada tahun 2016 dengan mahar sebesar 5 juta euro atau setara 74 miliar rupiah, Valverde merupakan sosok pemain yang disebut pemalu. Dia selalu kesulitan beradaptasi jika tidak benar-benar menemukan zona ternyamannya. Beruntung, dukungan yang diberikan seluruh elemen klub masa kecilnya, Penarol, berhasil menjadikan Valverde sebagai sosok yang terus tumbuh dan berkembang. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, harum bakatnya bahkan sudah tersebar sampai ke seluruh Eropa, Arsenal, Chelsea, sampai FC Barcelona menaruh minat padanya. Tim berjuluk Meriam London nyaris mendapatkan jasanya ketika pelatih Arsene Wenger turun langsung untuk menghubunginya. Namun pergerakan Arsenal kandas ketika Real Madrid masuk ke dalam perburuan. Dengan segala risiko, Valverde memantapkan diri untuk memilih Real Madrid sebagai destinasi pertamanya di Eropa. Ia terbang ke Spanyol dan langsung melakukan tes medis untuk menyelesaikan transfernya. Nahas masalah yang tergolong besar muncul ketika Valverde divonis mengalami kondisi kurang gizi. Dia tidak bisa masuk, dia hampir kekurangan gizi. Tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya. Dia memiliki kaki yang panjang dan kurus, ucap Néstor Goncalves, staf medis Real Madrid kepada Marca. Namun salah satu pemandu bakat Real Madrid, Juni Calafat, kemudian memaksakan transfer Valverde ke Real Madrid. Dia begitu terkesan dengan aksi Valverde usai melihatnya tampil bersama Uruguay U17 dalam sebuah kejuaraan di Amerika Selatan. Ujian Valverde tidak sampai di situ saja. Meski tampil bagus di Real Madrid Castilla pada musim 2016-2017, dia malah dipinjamkan ke Deportivo La Coruña pada musim selanjutnya. Dorongan Zinedine Zidane. Apa yang diperjuangkan Valverde kemudian mulai tunjukkan sinar terang ketika Zidane coba memasukkannya ke tim utama. Keputusan ini tidak sembarang dikeluarkan, sebab kita semua paham bila Zidane benar-benar menyeleksi siapa saja pemain muda yang layak dimasukkan ke tim utama. Hanya segelintir saja yang mampu mendapatkan kepercayaan, di mana nama Valverde jadi salah satunya. Namun kembali lagi, tidak mudah bagi Valverde yang berposisi sebagai seorang gelandang untuk menggeser trio mematikan Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Jika bukan karena sesuatu yang memaksakan, Zidane tidak memiliki pikiran untuk mengganti ketiganya. Beruntung tepat pada musim 2019-2020, dia mulai mendapat banyak kesempatan setelah Luka Modric menderita cedera parah. Real Madrid mengalami penurunan performa, ditambah dengan stok gelandang seperti Mateo Kovacic, Marcos Llorente, dan Dani Ceballos dipinjamkan ke klub lain. Apa yang menjadi musibah Modric dan kebingungan Zidane malah menjadi berkah bagi Valverde. Dia yang kemudian terus mendapat dorongan Zidane berhasil mencapai titik balik di kemenangan 4-2 Real Madrid atas Granada.
Di laga itu, Valverde mampu mencatat 9 ball recovery, di mana capaian itu jadi yang tertinggi di antara pemain lainnya. Dalam skema 4-3-3, Valverde ditempatkan di posisi gelandang tengah di depan Casemiro. Kemudian ketika Zidane memakai pakem 4 gelandang, Valverde diminta untuk mengisi posisi gelandang sayap kanan. Zidane mengutus Valverde untuk menyisir tepi kanan lapangan dengan keunggulan kecepatan yang dimiliki. Hasilnya, sebanyak 5 assist berhasil dicatatkan di kompetisi La Liga musim 2019-2020. Jumlah tersebut cuma kalah dari Karim Benzema dan Luka Modric. Di musim tersebut, Valverde juga fasih ketika berperan sebagai pemain nomor 10. Dia yang mampu menahan naluri ofensifnya, seringkali mengcover area yang relatif luas untuk merebut penguasaan bola lawan. Dengan karakter tersebut, Valverde sekaligus menjadi komponen penting untuk mengcover fullback El Real yang kerap naik. Semakin matang bersama Carlo Ancelotti. Meski performanya sempat terganggu karena masalah cedera dan COVID-19, Valverde kembali bangkit dan bahkan kian temui puncak performa ketika Carlo Ancelotti datang menduduki kursi kepelatihan tim. Pada musim ini, sebelum memasuki jeda internasional, Valverde sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist di kompetisi La Liga dalam 6 pertandingan yang dijalani. Lalu di kompetisi Liga Champions Eropa, dia juga berhasil menyumbang 1 gol dan 1 assist dalam 2 kesempatan yang dijalani. Ancelotti yang menaruh Valverde di sayap kanan mampu mengakomodasi peran para gelandang dengan kecepatannya. Selain itu, dia juga memungkinkan Vinicius Junior untuk tetap fokus melakukan serangan. Valverde mampu membawa keseimbangan bagi tim yang terbukti sangat mengesankan di sepertiga akhir. Kecepatan yang dimiliki Valverde dilengkapi dengan skill dribbling yang dikuasai. Dengan persentase dribble sukses sebesar 83%. Lebih dari itu, hanya Vinicius Junior yang mampu membawa bola lebih banyak ke sepertiga akhir lapangan ketimbang Valverde di Real Madrid. Pada musim ini, Valverde seolah mampu menutup lubang yang ditinggalkan Gareth Bale. Selain itu, dia juga mampu mengcover masalah kebugaran yang sering dialami Eden Hazard. Yang tak kalah penting, Valverde berhasil membuat penggemar Real Madrid melupakan transfer Kylian Mbappe. Melihat situasi saat ini, cuma Rodrigo dan Marco Asensio yang menjadi pemain yang paling sering memberi persaingan bagi Valverde di sisi kanan lapangan. Dalam 9 pertandingan yang dijalani, Valverde telah menjawab kepercayaan yang diberikan Carlo Ancelotti dengan sangat baik. Pada laga melawan Atletico Madrid, kerja keras Valverde bahkan mampu memenangkan 4 duel 1 lawan 1, 3 dari 5 duel udara, dan menyelesaikan 90% umpan yang dilakukan. Dia bahkan mencetak 1 gol dan membuat Real Madrid meraih kemenangan penting untuk menjaga tahta teratas di kompetisi La Liga. Untuk kemampuan lainnya seperti umpan, Valverde tak kalah hebat dari sejumlah spesialis, macam Luka Modric dan Toni Kroos. Valverde yang beroperasi di sisi kanan lapangan sering mengandalkan umpan-umpan silang untuk memanjakan para penyerang. Dia memiliki visi yang baik dan jarang sekali terlihat ragu ketika mengirim umpan. Tak hanya itu, pergerakan tanpa bola yang dilakukan Valverde pun sering membuat rekan setimnya punya banyak ruang untuk memberi umpan. Dengan kecepatan yang dilengkapi dengan skill dribbling, kemampuan umpan dan pergerakan tanpa bola, serta memiliki daya jelajah luas, membuat Valverde layak disebut sebagai salah satu pemain paling penting di kubu El Real saat ini. Dia telah menjadi bagian dari sejumlah momen ikonik yang dilakoni Los Blancos, di mana hal tersebut kemudian membuatnya jadi favorit para penggemar. Federico Valverde memiliki stamina yang tak pernah habis. Dia yang baru berusia 24 tahun telah menambahkan kualitas dan kecerdasan taktis untuk mengangkat statusnya ke level yang lebih tinggi. Tanpa ragu, Carlo Ancelotti mengatakan bila Federico Valverde akan menjadi kapten Real Madrid di masa depan. Federico Valverde memiliki karakter pemimpin dengan terus memberikan contoh kepada yang lain.
Dia melakukan banyak hal dengan sangat baik, namun tetap rendah hati. Dia akan menjadi kapten yang hebat di masa depan.